Nah, jadi kita akan belajar buat cara bikin stiker ya. Dan mungkin ini akan belajar tentang basicnya CorelDRAW. Dan di sini aku akan ngajarin cara bikin stikernya Eco Project ya. Nah, di sini kita lihat di create new document, lihat di width-nya, aku pakai 297 mm sama 297 mm juga. Primary color mode-nya RGB dan rendering resolusinya 300. Itu, terus klik OK. Nah, dia akan jadi kotak kayak gini ya, karena 297 297 juga. Nah, kita akan bikin Eco Project ya. Nah, buat contoh stikernya aku copy, taruh sini. Jadi kita akan buat seperti ini. Pertama, kita akan membuat lingkaran yang utuh, maksudnya lingkarannya nggak peot gitu ya. Caranya, di sini ada namanya ellipse tool. Sambil neken shift ya, kalian klik, sambil ellipse tool ya, sambil neken control. Sambil neken control kalian bisa bikin diklik terus di drag. Nah, dia akan jadi lingkaran yang utuh sambil neken control ya. Nah, buat bikin lingkarannya ini ke tengah pas, klik P. Nah, dia akan jadi tengah kan? Gitu. Nah, terus gimana sih caranya? Langkah pertamanya kita akan buat ini ya, background yang biru ini. Caranya, karena kita mau mengikutin ya, di sini ada namanya Color Eyedropper Tool. Ini buat ngambil sampel warna. Klik di sini, ambil birunya, jadi biru. Nah, terus selanjutnya, ini kan tebel ya bordernya, garis luarnya. Cara ngubahnya gimana sih? Ini diklik. Nah, nanti di sini tuh kalian milih yang namanya Object Properties. Dan ntar keluarnya seperti ini. Nah, di sini ada kayak nomor 2px. Ini menunjukkan seberapa tebel outline-nya. Nih, misalkan paling tebel nih. Nah, dia akan kelihatan kan makin tebel. Nah, terus misalkan angkanya diubah deh sampai 40. Nah, dia akan jadi tebal seperti ini. Nah, ini untuk buat ganti warna outline-nya. Merah, kita butuhnya yang hitam. Langkah selanjutnya, kita mau bikin lautnya ini. Gimana sih caranya bikin lautnya ini? Nah, caranya gini. Kita butuh rectangle tool. Rectangle tool ya, yang bentuknya kotak seperti ini. Terus kita klik di sini. Ini ya. Nah, dikira-kira aja ya, misalkan seginilah ya. Nah, ini kalau kotak kayak gini, gimana sih caranya biar kotaknya itu menyesuaikan bentuknya dengan lingkarannya? Caranya gini, kalian klik lingkarannya ya, sambil menekan shift, kalian klik apanya ini, kotaknya. Nah, sambil tekan shift ya, jadi itu akan kepilih semua objeknya, nanti akan muncul menu di atas ini nih. Nah, kalian milih yang intersect. Klik. Nah, kalau sudah, yang ini dihilangkan nih. Dihilangkan, dan nah, lingkarannya akan mengikuti akan mengikuti bentuknya dengan kotaknya akan mengikuti seperti lingkarannya. Nah, terus kita pakai color eyedropper lagi, ambil yang ini. Ketebalannya mungkin digedein sedikit ya, 4 atau jangan 4 deh, 8. Nah, sudah. Nah, buat bikin mataharinya sama aja, pakai lingkaran, klik pakai kontrol juga, biar jadi lingkarannya pas gini. Pakai color eyedropper, pakai ini juga. Nah, udah kita ya sesuaikan di sini lah ya, misalkan ya. Terus buat ganti apa outline-nya juga bisa dari sini juga ya. Nah, kira-kira segini deh. Nah, terus kita bikin apa lagi? Nah, buat bikin bintang-bintangnya ini nih bintang-bintang ini itu sama aja kayak kalian bikin matahari, maaf bulannya. Cuma
kecil-kecil. Ini. Misalkan katakanlah segini ya. Terus kita ubah warnanya jadi kuning. Nah, cuma di bintang-bintangnya sini kan pure kuning ya. Nggak ada outline hitamnya. Nah, kita bisa ngilanginya dengan cara di atas ini nih, diklik outline-nya ini diubah none. Nah, seperti ini. Bintang-bintangnya kecil kan? Kita kecilin. Nah, kira-kira segini ya, Ctrl V, terus kalian acak aja lah bentuknya, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Nah, terus misalkan dibanyakin lagi deh, Ctrl V lagi. Nah, terus kalian pakai ini ya, pakai pick tool, kalian seleksi semuanya, terus Ctrl G. Fungsinya apa sih Ctrl G? Jadi mereka akan di grup jadi satu gitu. Nah, terus kalian tinggal taruh misalkan di sini. Misalkan kan di sini ya. Nah, buat bintang-bintang yang lain caranya sama aja kayak tadi. Jadi kalian bisa ya berkreasi lah ya. Mau bentukannya kayak gimana. Nah, terus kalau sudah nih. Nah, gimana cara bikin awan-awannya ini? Cara bikin awan-awannya ini dan cara bikin ini pasir-pasir dan batu-batunya itu menggunakan satu alat. Satu tools namanya freehand. Freehand ini jadi kita bikin bentuk tapi berdasarkan kita sendiri. Jadi kayak ini seperti kuas gini. Nah, seperti ini. Nah, makanya kalau pakai tool ini aku saranin pakainya mouse karena lebih enak. Nah, cara kerjanya kalian tarik garis dari manapun dan harus berakhir di garis yang awal seperti ini. Nah, baru nanti mereka bisa diisi warna seperti itu. Nah, untuk yang ini juga ini misalkan awannya ngasal begini ya. Nah, seperti ini aja. Nah, gimana sih caranya biar awannya ini kepotong pas dengan lingkarannya? Caranya sama seperti yang tadi kita bikin laut ini. Kita klik lingkarannya, sambil tekan shift kita klik awannya, pilih yang intersect. Yang ini kita buang, jadi kasih warna putih. Terus garis tebelnya kita tambahin 20 lah ya. Nah, lanjut ya. Setelah bikin awan ini, awan yang lain pun sama. Kita pakainya freehand tool. Yang kecil ini kali ya. Yang kecil ini ya sebagus mungkin lah ya. Kasih warna tebelnya ya sekitaran 10 mungkin ya. Nah, pokoknya yang perlu kalian ingat, ketika kalian pakai freehand tool, misal seperti ini ya. Nah, misalkan gini, pas dikasih warna, kenapa nggak bisa keisi warnanya? Karena garis kalian itu putus. Garis awal dan garis akhir itu harus nyambung. Jadi biar bisa diisi warna. Garis awal di sini, lalu dipertemukan dengan garis akhir. Baru bisa dikasih warna. Itu ya yang harus diingat ya. Nah, yang awan satunya juga sama saja. Ya, kita bikin yang estetik mungkin lah ya. Terus pakai pick tool maaf. Kita pilih yang ini ya, klik. Terus lingkarannya diklik, terus sambil shift kita klik awannya. Pakai yang intersect. Nah, kita isi warna putih. Nah, sudah kan? Terus kita akan bikin ini pasirnya dulu ya. Pasirnya sama aja, kita pakai freehand tools lagi. Nah, kita bikin set. Nah, pertemukan garis awal dengan garis akhir. Pakai pick tool. Klik lingkarannya, tekan shift. Klik sketsa pasirnya, pilih yang intersect. Nah, udah kan bentuk? Pakai eyedropper, pakai yang kuning ini. Nah,
ambil, ketebalannya kita ubah ya 20 mungkin. Nah, terus kalau buat bikin batu-batunya ini, aku pakai di ini ya, yang di bagiannya freehand tool kalian klik tekan. Aku pakai yang Bezier tool, ya, bener. Nah, pakainya Bezier tool. Gimana sih cara kerja Bezier tool? Jadi beda dengan freehand yang kalian harus tekan, kalian bisa pakai klik-klik aja. Klik satu, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi. Cuma persamaannya dengan freehand tool, kalian harus menyelesaikan garis awal dan garis akhir harus ketemu. Garis awal di sini, garis akhir di sini, temuin. Baru bisa diisi warna. Nah, seperti itu ya. Nah, buat bikin batunya, sama aja. Pakai Bezier tool. Mungkin kalau nggak terlalu sama, maaf ya. Klik sini, klik sini, klik sini, klik sini, klik sini, klik sini, pertemukan. Nah, caranya sekali lagi sama kayak yang tadi. Klik lingkarannya, terus shift, klik batunya, pakai intersect. Nah, dihilangkan. Nah, terus terus kasih warna ya. Terus klik ininya buat buat outline-nya, klik objeknya terus kasih ya 16 mungkin ya. Nah, ini berlaku sama buat semua batunya nih. Semua batunya itu kita pakai cara yang sama aja. Nah, jadi mungkin akan aku persingkat aja ya. Bentar, aku copy aja. Nah, misalkan seperti inilah. Maaf ya. Nah, misalkan sudah seperti ini ya. Nah, terus batu-batu yang selanjutnya, yang lainnya juga dengan cara yang sama ya. Ini agak itu ya. Udah, bentar ya. Kita bikin batunya satu-satu. Nah, misalkan batunya cukup segini aja lah ya, buat menghemat waktu. Nah, terus kita akan bikin ini nih, rumput-rumputannya. Gimana sih cara bikin rumput-rumputannya? Kalau rumput-rumputannya kita pakai freehand. Nah, kita harus bikin estetik mungkin lah ya. Mungkin rambut seperti ini. Ya seperti inilah, pakai warna hijau. Terus garisnya kita tebelin. Nah, maaf, sebentar ya. Nah, ini juga sama aja pakai freehand tuh. Ini lagi deh gini. Waduh, ini nggak ini nih. Nah, ini atau mungkin di kopas aja lah ya biar cepet ya. Nah, seperti inilah. Misalkan semuanya disamain lah, copy, di grup ya, biar di kontrol lagi ya biar nggak kemana-mana. Nah, misalkan ini nih, kan kita mau miringin ininya, caranya gimana sih? Kalian klik, kan bentuk tampilannya di sini aja deh. Kan ini, diklik, tampilannya seperti ini. Kalau kalian klik sekali lagi, tampilannya berubah seperti ini. Nah, baru kalian bisa dimiringin. Nah, ini. Terus, gimana sih caranya biar batunya, rumputnya ini berada di bawah, di belakang batunya ini? Caranya begini. Ini di klik kanan, order, kita pakai yang behind. Kita mau naruhnya di belakang. Behind apa? Behind batu ini. Nah, ini. Nah, terus buat
buat ini kita klik, tambahin ya. Nah, terus gimana sih cara bikin shade of luminous-nya ini miring? Caranya gini, ya kasarannya aja lah ya. Shade of luminous. Terus ganti, ya inilah mungkin warnanya ya kuning lah. Nah, terus kalian bisa, kalau udah gini nih, di teks, kalian klik teksnya ini dulu ya. Terus di atas ini ada teks, pilih fit text to pad. Nah, kalau udah, nah dia kan begini. Nah, kalian sesuaiin aja, misalkan ya di sini deh. Nah, terus digedein. Nah, udah kan, tapi butuh apa namanya? Outline. Kalian klik ininya. Terus di object properties kalian pilih yang A, yang ini. Ini karena teks. Nah, turun ke bawah sini ada, nah ini buat mengganti, buat nambahin outline. Nah, seperti ini. Nah, ya, gitu kurang lebihnya. Nah, kalau kalian mau bikin yang ini sih, aku pakainya ini ya. Aku pakai yang tadi, sama pakai yang Bezier tool. Gini, 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 gini. Tinggal ininya diubah. Misalkan segini lah ya. Warnanya disamain. Pakai ini ding, maaf. Nah, pakai yang ini. Ya, ini kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, terus taruh sini deh. Nah, kurang lebihnya seperti ini sih buat bikin apa namanya stikernya ya, kurang lebihnya ya. Karena cara-caranya seperti ini. Ya, cara-caranya seperti ini, seperti yang di tadi jelasin. Buat bentuk-bentukannya itu ya itu terserah dari kalian, kreasi kalian mau bagaimana. Cuma bagaimana ini bisa seperti masuk lingkaran atau gimana itu tadi udah jelasin. Ya mungkin itu aja sih cara bikinnya. Terima kasih.